Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semuanya biar semangat juga yang di rumah. Ayo sama-sama kita semangat belajarnya ya. Mudah-mudahan hari ini bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya. Masih di tema kita yang luar biasa pagi hari ini. Cek Khodam emang boleh. Nah, ini masih ramai di sosial media sampai dengan saat ini ya. Nah sekarang sebelumnya kita mau coba lihat lagi video tayangan yang kita mau tonton sama-sama jamaah yang ada di rumah juga. Ada cerita donor mata jenazah hingga bisa meramal. Maksudnya? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya. Hart Gumai bicara belak-belakan soal masa lalunya di kanal YouTube Raffi Ahmad, terutama saat lelaki yang besar di Palembang ini bisa melihat makhluk astral. Hart Gumai bercerita bisa berinteraksi dengan bangsa jin di usia 4 tahun, bahkan bisa menyuruh mereka melakukan sesuatu. Ada lagi cerita yang bikin merinding saat Hart Gumai duduk di bangku SD. Ia yang sedang bermain panah dengan sang kakak, tiba-tiba matanya tercolok benda tajam tersebut. Meski merasa sakit, Hart Gumai mencabut panah tersebut sampai bola matanya jatuh. Raffi Ahmad kaget dengan penjelasan Hart Gumai. Singkat cerita, mata yang dipakai oleh Hart Gumai adalah donor. Ya inilah Masya Allah luar biasa ya. Ini Ustaz Syam, ya Allah. Siap. Melihat hal-hal yang sekarang ini kita jadi teringat zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam nih Masya Allah. Masya Allah. Nah ini zaman Nabi Sulaiman, memang Nabi Sulaiman ini dikasih Allah ini kemampuan untuk bisa berbicara dengan binatang. Bahkan bisa berbicara juga dengan jin. Bahkan Nabi Sulaiman ini bisa memerintah jin gitu. Betul. Nah ini yang dijadikan dalil nih buat orang-orang zaman sekarang ini menggunakan kisah itu kalau jin itu bisa dipercaya. Bahkan dijadikan pedoman juga buat orang-orang itu bahwa jin itu bisa disuruh-suruh gitu. Nah ini pertanyaannya adalah ini termasuk syirik atau enggak Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, saudara mentabai guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang di belakang Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinn. Allah. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Surah Al-Jin memuat pengakuan-pengakuan dari bangsa jin yang mana pada saat itu mereka terpukau dengan kemukjizatan baginda Nabi SAW, yaitu kemukjizatan Rasulullah, yaitu Al-Quran ini sendiri. Kemudian mereka pula memberikan pengakuan bahwa di antara manusia ada yang meminta perlindungan dari bangsa jin, tapi sebenarnya yang melindungi itu bukanlah bangsa jin, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau kita bicara Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman juga termasuk mukjizatnya adalah bisa memerintah bangsa jin. Namanya mukjizat, mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi Allah. Para nabi Allah inilah yang diberikan kemukjizatan, bukan manusia biasa. Jadi yang diberikan adalah Nabi Allah. Jadi kalau seorang muslim percaya Nabi terakhir, Rasul terakhir adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka tidak boleh percaya ketika ada orang yang mengaku punya mujizat. Karena yang diberikan mujizat hanya para anbiya, hanya para nabinya Allah. Nabi Sulaiman dalam kisah diriwayatkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu punya cincin. Ketika cincin ini dipakai Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman mau masuk ke dalam kamar mandi, maka cincinnya dilepas. Maka ketika dilepas oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, pada saat itu ada jin yang menyamar dan mengambil daripada cincin tersebut sehingga memakai cincinnya sehingga bisa menyamar sebagai Nabi Sulaiman dan duduk di singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu semua orang percaya bahwa itu adalah Nabi Sulaiman, padahal itu adalah bangsa jin. Nabi Sulaiman pun dianggap gila karena mengaku sebagai Nabi Sulaiman, tidak dipercaya sama orang. Subhanallah. Pada saat itulah Nabi Sulaiman berdoa yang diceritakan dalam surah Sad, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kata Nabi Sulaiman, ampuni saya ya Allah dan berikan saya kerajaan yang tidak ada lagi setelahku yang punya kerajaan ini. Jadi yang punya ini cuma Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada saat itu pula dikembalikan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman itu sendiri. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam.
Jadi zaman sekarang ini udah nggak ada lagi ya orang-orang karena penutupnya para nabi itu udah adanya di Rasulullah SAW. Jadi kalau ngaku-ngaku berarti itu orang-orang agak-agak stres lah kita anggap ya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang di rumah yang dirahmati Allah ya. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada studio mewakili jamaah yang di rumah untuk kembali bertanya sama guru-guru kita di studio. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo, sebentar. Oh nih, bawa bapak belum kebagian, mewakili bawa bapak yang lain. Silakan Pak, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Jamroni dari Majelis Taklim Al-Mursadam, Curug, Kota Serang, Banten. Tepuk tangan buat Pak Roni. Silakan Pak. Izin tanya Pak Tanya. Ustadz Yo Bani. jangan minta tanah, kalau minta tanah jangan. Iya, mahal. Bagaimana Sama Ustadz siapa nih Pak izin? Pak Ustadz Bani? Ustadz Bani, boleh ya. Bagaimana orang yang mengaku-ngaku memiliki kodam dan bisa membaca kodam orang lain, apakah dan banyak yang percaya, apakah orang yang percaya itu dosa? Mohon penjelasannya sama Pak Ustadz Bani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Roni, tepuk tangan buat Pak Roni. Silakan dijawab Ustadz Bani. Ya. Ngaku-ngaku bisa lihat khodam. Ini kalau udah ngaku-ngaku rasa-rasanya sih kayaknya enggak sebenarnya ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kata Allah, wahai anak keturunan Adam, jangan sampai setan menipu kalian, memperdaya kalian. Sebagaimana dulu pernah menipu, memperdaya orang tua kalian, Nabi Adam alaihissalam. Waktu ketemu Nabi Adam alaihissalam, setan, janjinya manis, janjinya luar biasa. Adam tahu nggak kenapa kamu dilarang memakan buah itu? Kenapa? Kalau kau makan buah itu, kau naik level dari manusia berubah jadi malaikat. Dan kau abadi, kau tidak akan mati. Maka pohon itu namanya syajaratul khuldi. Yang benar belis, nah bahasa kita ya, yang benar belis, suwer terkewer-kewer kalau bahasa kita. Wa qasamahuma, sampai bersumpah. Akhirnya Nabi Adam percaya tuh. Ternyata begitu dia makan oleh Nabi Adam itu, langsung terlepas pakaiannya. Nampaklah auratnya, jadi jangan percaya tuh. Terus apa kata Allah? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis wa kana minal jinni, termasuk dari bangsa jin itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian enggak bisa melihat mereka. Imam Syafi'i bilang, kalau ada ulama, syekh ngaku bisa ngelihat jin, taraktuhu wa riwayatahu. Saya tinggalkan syekh itu, saya tinggalkan ulama itu dan saya tinggalkan riwayatnya. Kata Imam Syafi'i. Kenapa? Berarti dia bohong, ngaku-ngaku bisa lihat. Karena sesungguhnya manusia enggak bisa ngelihat. Enggak bisa ngelihat. Bangsa jin disebut dengan jin, secara bahasa itu artinya terhalang, tertutup. Makanya jannah, kenapa disebut jannah? Karena kita nggak bisa lihat, terhalang. Atau nanti begitu kita masuk ke dalam surga, jannah itu isinya banyak kebun-kebun, pohon-pohon, sehingga pandangan kita itu bukan berada di tanah lapang begitu, tapi terhalangi oleh pohon-pohon. Janin, kenapa disebut janin? Dari kata jin sama tuh, karena dia terhalang, nggak bisa kita lihat. Termasuk majnun. Majnun itu artinya terhalang. Apa yang terhalang? Otaknya nggak bisa mikir. Nah, apa artinya majnun? Nah itulah pokoknya ya. Jadi jin secara bahasa tidak terlihat. Lalu ada orang ngaku-ngaku bisa lihat. Ini bertentangan dengan makna jin. Tapi ada tuh Ustadz benar-benar bisa lihat. Kata para ulama, kalau dia bisa lihat itu namanya mazhar min mazahiril jin. Hanya tampilan dikit saja, bukan hakikat jin itu sendiri. Ustadz, lalu ada orang yang percaya, dosa enggak nih? Yang ngaku-ngaku dosa, yang percaya juga dosa. Tapi dosanya tidak ditanggung oleh yang ngaku-ngaku tadi. Ya, kecuali dosanya adalah dosa ngajarin. Karena Allah katakan faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Surat Al-Isra ayat 15. Orang dapat hidayah untuk diri sendiri. Kalau dia sesat ya diri sendiri sesat.
orang tidak akan disiksa atau orang tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi enggak, dosanya tetap masing-masing. Tapi kecuali dia ngajarin nih. Kamu mau tahu nggak cara bisa lihat jin? Nih amalannya begini. Kau bikin boneka, terus datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Itu dipraktekin, diikutin. Maka yang ngajarin dosa, yang ngikutin dapat dosa, lalu transfer dosanya ke yang ngajarin itu. Oh, nauzubillah min dzalik. Dosanya dapat double dia. Dan besok hari kiamat, dua-duanya nyemplung ke dalam neraka. Yang ngikutin ini marah-marah. Ini gara-gara sampean sih yang ngasih saya waktu itu. Saya ngikutin sampean akhirnya nyemplung ke neraka. Ya Allah, nih orang yang ngajarin saya siksa berlipat-lipat ya Allah. Nah, kata dia enak aja, saya kan cuma ngajarin doang. Siapa suruh sampean percaya? Berantem dia berdua di akhirat sana. Berantem di neraka, saling menuduh, saling mencela, saling mencaci, saling melaknat. Nauzubillah min dzalik. Bahkan minta ya Allah timpakan siksa berlipat-lipat untuk dia. Kata malaikat gak usah pada berantem, masing-masing berlipat-lipat siksanya. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan gampang percaya kalau ada orang bilang mampu melihat khodam, mampu mendatangkan khodam, mampu ngecek khodam, apalagi mampu memberikan pertolongan lewat khodam itu. Jangan gampang percaya karena rugi dunia akhirat. Nauzubillah. Jadi buat Pak Roni tadi yang nanya bagus sih Pak Roni ya. Dua-duanya dapat dosanya. Iya, betul. Nggak usah siapa yang dosa, bukan yang ngasih yang dosa. Dua-duanya yang percaya juga dosa ya. Allah. Makasih banyak Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Oke, kita kasih kesempatan lagi buat bertanya jamaah Islamiddin yang ada studio. Boleh yang mau bertanya angkat tangannya. Yang mana dari sebelah sini dulu, yang tengah nih. Ya Ibu izin. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarmunah dari Majelis Taklim Al-Mursadam Curug Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Sarmuna. Silakan Ibu pertanyaannya. Mohon izin Pak Ustadz. Ustadz siapa Bu? Saya mau bertanya ke Ustadz Maulana Ustadz yang ganteng. Maulana. Yang ganteng tuh. Iya. Bagaimana ciri-ciri orang pewaris kodam? Kalau ada, tolong penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berasa di TK ya Bu ya. Masya Allah, silakan Nggak dijawab. apa-apa. Iya. Pak Ut. Terima kasih banyak Bunda yang bertanya, Ibu Sarmuna. Dan buat semuanya guru-guru kita yang ada di sini termasuk yang di rumah, mohon maaf bukan berarti kami yang ada di sini lebih tahu. Tidak. Kita sama-sama bermajelis. Ternyata kalau ada orang mendapatkan pewaris kodam dari orang leluhurnya, ternyata ada tandanya. Ciri-cirinya. Mau tahu ciri-cirinya? Yang pertama, pola pikirnya mengikuti karena mendapatkan informasi. Informasi kayaknya dia gini, mohon maaf. Bahasa yang digunakan seperti bukan bahasa dia. Hai. Itu. Pernah lihat orang kerasukan? Ini yang diketakut. Kenapa? Ada yang baru lihat barusan juga tadi. Iya. Itu contoh. Oh, itu contoh. Contoh. Jadi bisa jadi ucapannya kayak bukan ucapan seusianya. Dia kayaknya terlalu tahu. Bahkan ternyata dunia barat pun mempercaya ada seperti ini. Sehingga seorang anak kecil menceritakan kejadian-kejadian. Makanya ada namanya indigo. Apalagi bentuk kepekaan. Ciri yang kedua ini ada orang bentuk pekanya tinggi. Kenapa? Karena ada timbul perasaan. Perasaan itu bukan lagi perasaan pada dirinya, tapi hati-hati. Tadi Ustaz Bani juga mengatakan wisudurinas, membisikkan. Kita bukan nabi. Yang mana kodamnya bisa masuk dalam agama Islam. Bisa jadi ini adalah salah satu bentuk tipu muslihat. Kalau saya, ada yang nanya gimana menyikapi kodam, bacakan Al-Fatihah buat leluhur kita. Berarti bukan kita yang butuh dia, justru kita yang meniatkan bersedekah Al-Fatihah buat dia. Betul? Apalagi memiliki kemampuan di luar rata-rata. Memiliki kemampuannya ini tapi dia lebih bisa bahasa Inggris,
bisa padahal dia tidak pernah sekolah. Kok bisa ada kemampuan? Bahkan menjadikan ada namanya penasaran. Tuh, 2, 3. Penasaran. Dia tanya-tanya kepada keluarganya, itu siapa sih? Itu siapa sih? Siapa? Aku mau pergi ke kampungku. Banyak pertanyaannya. Dan yang paling penting mudah-mudahan dengan adanya kodam yang ada pada dirinya juga, kita ambil sisi positifnya menjadi kedekatan kepada keluarga-keluarga terdekatnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ayo tuh yang merasa dirinya ada jinnya sering-sering baca Quran ya Bu ya. Mudah-mudahan kabur tuh jinnya dari badan kita. Oke kita lanjut lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangan. Oh dari bawah dulu Ibu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Odah dari Majelis Taklim Al-Mursadam Curug Serang Banten. Tepuk tangan buat Ibu Odah. Izin bertanya Pak Ustadz Ya, kepada Pak Ustadz Sam. Ustadz Ya, Sam boleh. Ibu Oda kepanjangannya apa Bu Oda Bu? Bagi Kepanjangan namanya. Odah. Siti Raudah. Oh Raudah. Oh, Siti Raudah. Takutnya Oda Khodam. Panggilan, Oda. panggilan Enak sehari-harinya aja Ibu Khodam. Odah. Silakan Ibu Odah. Siap Ibu. Izin bertanya Pak Ayo Ustadz. Ibu. Bagaimana perbedaan jin kodam dengan jin nasab? Oh. Ya Ustadz, atau memang sebenarnya sama? Oh gitu. Itu aja Ibu Sekian Odah. dan terima kasih Iya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz Syam. Tabi guru Ustadz Maulana Ustadz Bani serta guru-guru kami lakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Jin itu umurnya panjang dan ada juga kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka yang tidak diberikan kepada manusia. Kelebihannya ya tadi sudah dijelaskan, bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka karena termasuk di antara perkara yang gaib yang perlu dan wajib untuk kita imani keberadaannya. Ini kita imani bukan untuk kita minta tolong, kita imani bukan untuk kita minta perlindungan, kita imani bukan untuk berpartner, tapi kita imani untuk kita meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada apapun yang diciptakan Allah kecuali akan menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang beriman, tapi di antaranya juga ada yang kafir ataupun menentang, menutup dirinya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana perbedaan jin khadam dan juga jin nasab? Kita cari dulu persamaannya. Persamaannya sama-sama jin. Kalau sudah sama-sama jin, berarti sama-sama tidak perlu untuk kita tahu lebih dalam, tidak perlu untuk kita penasaran, aduh terlalu banyak ilmu dan waktu yang kita buang untuk mencari hal-hal demikian. Kami sering memperhatikan orang-orang yang mendalami beginian, subhanallah, hobinya tidak semeraut daripada hidupnya, subhanallah. Kenapa? Karena fokus ke yang gaib, akhirnya tidak fokus kepada urusan dunianya yang mengantarkan kepada akhirat. Banyaknya ilmu agama yang perlu dipelajari, subhanallah. Kenapa justru masalah yang goib-goib ini yang penasaran? Tidak penasarankah kita dengan ilmu fikih? Tidak penasarankah kita dengan isi Al-Quran? Tidak penasarankah kita dengan ilmu akidah? Kenapa buang-buang waktu dengan hal-hal yang demikian? Tidak ada perbedaannya, sama-sama jin. Bedanya adalah kalau jin nasab mungkin ini adalah perjanjian dari kakek moyangnya dulu. Tapi kalau jin khadam ini bisa jadi dari dulu, bisa jadi dia yang membuat perjanjian sendiri dengan baru. Kalau nasabnya udah lama. Betul. Jadi kalau mau tahu ya kita tanya pelakunya sendiri. Pernah bikin perjanjian nggak baru-baru ini? Kalau kontraknya baru, oh berarti jin khadam baru. Khadam baru. Khadam baru. Kalau seandainya udah, saya nggak ngapa-ngapain tapi kok ada. Oh berarti jin nasab. Oh berarti gitu jin ya. nasab.
Masya Allah. biarkan saja, kita fokus aja beribadah, kita fokus belajar ilmu yang pantas untuk kita pelajari. Masya Allah. Terima kasih Siap, banyak Ustaz sama-sama, Syam. Ustaz Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Ibu udahlah nggak usah ngurusin jin. Orang jin aja nggak ngurusin kita katanya ya. Ini Masya Allah ya. Oke, satu lagi yang mau bertanya boleh dari sini angkat tangannya. Yang di atas gantian. Ayo silakan Ibu. Maaf, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jangan saya Ibu grogi. Unjum dari Majelis Taklim Al Mursadam Curug Serang Banten. Yoi, tepuk tangan. Siapa namanya Ibu? Ibu Unjum. Iya, Bu Unjum. Pertanyaannya Bu Unjum, Ibu Unjum liatin Ustadz Maulana nggak grogi Bu Unjum? Gitu senyum-senyum aja Bu Unjum. Iya. Pertanyaannya Bu Unjum. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz Ahmad Dhani, boleh? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, Dari Bu. rumahnya. Di sini Ahmad Dhani. Sama jenggotnya. Iya, tapi lagi bukan bertanya sama Bapak Ustadz Maulana, mohon maaf duduk boleh silakan. Silakan Bu Unjum. Begini Pak Ustadz, Ya. bagaimana kalau orang banyak melakukan dosa syirik kepada dosa syirik dan dosa apakah dosanya bisa diampuni dan bisa bertobat? Mohon penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Bu Unjum tuh. Yang grogi liatin Ustadz Maulana. Silakan dijawab Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustadz Syam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 dan juga 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa makna ayat ini? Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, maknanya adalah wal muradu minhu annahu man mata wa huwa yusyriku billah. Maknanya adalah melakukan dosa syirik sampai mati nggak tobat. Jadi dia mati meninggal masih dalam kondisi meyakini selain Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan atau perkara-perkara dan benda-benda lain yang bisa memiliki kekuatan. Sampai mati dia nggak tobat, itu yang tidak diampuni. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertobat sebanyak apapun dosa syirik itu, insya Allah Allah ampuni. Amin. Karena kalau nggak diampuni, mohon maaf, di zaman Rasul saja banyak para sahabat dulunya nyembah berhala, nyembah patung, mereka banyak melakukan kesyirikan. Seandainya sampai mati tidak diampuni oleh Allah padahal sudah bertobat, lalu bagaimana nasib mereka? Jadi yang dimaksud di situ adalah kalau bertobat, insya Allah diampuni dosa syirik itu. Maka kita ngaji ini adalah dalam rangka, mohon maaf, mungkin ada keyakinan-keyakinan tadi, kepercayaan-kepercayaan kepada khodam yang nauzubillah min dzalik bisa menyeret kita, membawa kita ke dalam perbuatan syirik, kita bertobat kepada Allah. Kita tinggalkan dah itu. Hebatan manusia daripada jin mah. Buktinya jin dipermak sama manusia. Iya benar. Jadi celana lagi. Celana Jadi jeans jaket. maksudnya. Jadi jaket, jadi celana. Jadi janganlah percaya sama-sama itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zulmun salasa. Kezaliman ada 3. Yang pertama zulmun yughfar, kezaliman yang gampang diampuni. Yang kedua zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak akan diampuni. Dan yang ketiga zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kezaliman yang bisa diampuni dan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita punya salah ke Allah, kita lalai kepada Allah, kita pernah bermaksiat kepada Allah, itu mudah kata Allah aku ampuni, datang minta ampun selesai. Tapi kalau syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan ditinggal, tidak akan dilepas sampai hari kiamat, kezaliman manusia kepada manusia yang lain. Masya Allah, tuh Bunjum, jangan lagi-lagi ya Bunjum ya, jangan lagi-lagi, nggak bercanda Bunjum. Makasih banyak Ustadz Bani, tepuk tangan buat Ustadz Bani dan juga Bunjum, makasih banyak pertanyaannya bagus banget ya. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu nih. Setelah ini kita akan mendengarkan doa dan juga amalan ya. Pokoknya jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.
Lillah.